Ini tenta jauh ayah bagi bisa anak aku masuk mana sakit air ini enggak bisa. Kok dia ya? Ini satu contoh juga kan. Mana bertahan ya kan. Oke, kok dia ke sana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Para ibunda yang Allah muliakan, mari kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ahwalil kiamati wa abza'iha. Bab tentang huru-hara hari kiamat. Ya, huru-hara hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada kegoncangan. Orang yang beriman najo hatinya khawatir takut, apatah lagi yang tak beriman. Nah, itu. Qala al-Faqih rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun kitab ini al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, akhbarana al-Khalil bin Ahmad, qala akhbarana Yahya bin Muhammad bin Sa'id, qala haddasana Muhammad bin Al-Mansur At-Tusi, haddasana Yahya bin Isa As-Salih, qala haddasana Ahmad bin Lahi'ah an Khalid bin Imran an Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha wa anhum qalat. Jadi ini istri Rasul yang bercakap. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, suami dia. Hal yazkurul habibahu. Adakah Allah yang mencintai itu akan yang dicintainya yaumal qiyamah? Maksudnya apa gambaran tentang hari kiamat itu nanti? Qala amma inda salasi mawadi'ah. Tentang hari kiamat itu ada tiga pokok yang mau dikaji ya, yang mau diberitakan. Fala indal mizan, maka tidak ketika mizan itu timbangan, hatta ya'lama imma an yakhifa wa imma an yakhiffa wa imma an yaskilah. Sampai dia mengetahui adapun dia itu ringan timbangan atau berat. Jadi yang mengerikan di hari kiamat, semua kejadian yang mengerikan. Ada kiamat itu saja ada namanya alamatnya, sugro dan kubro. Kalau sekarang ini sugro banyak. Ya. Laki-laki berkeinginan jadi perempuan berkeinginan jadi laki-laki. Macam di dalam apa nama tu artis tu ada namanya Lucinta Luna tu. Sampai anak dia operasinya leher dia tu supaya suara perempuan dia. Dia ibaratnya ruh dia laki-laki, hendak bona dia dengan badan perempuan. Jadi suntiknya lah maaf, teteknya kasihnya lah badannya tadi supaya putih dengan ubat-ubat pemutih rambut dipanjang, segala macam apa namanya tu. Kadang-kala kalau uang salah tengok lebih manis pula daripada jantan-jantan, daripada betina-betina. Perawatan dia. Nauzubillah min zalik. Udah itu lagi gambaran sekarang. Jangankan bab menghormati uang yang lebih tua. Menghormati uang tua aja udah makin hari makin makin gawat. Ya. Jadi kalau kita pahamkan, na'udzubillah min zalik, kalau hadis itu sebut nanti di hari kiamat anak-anak itu menjadi tuan bagi wang tuanya. Apa kata anak itu tak bisa wang tua menentang, dan kehormatan wang tua itu sudah mulai bergeser. Wah, kan kalau anak itu tak dituut, bantai dia,
merajuk, mengamuk, tak nak makan, tak nak ini, tak nak itu. Padahal apa yang kita lakukan untuk anak kita itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan itu, timbangan itu semua yang baik, yang buruk akan ditimbang. Taulah mana berat, mana ringan. Wa inda tatayiri as-suhufi. Dan ketika dibentangkan lembaran-lembaran, imma an yu'tiya biyamini, ada yang dikasih sebelah kanan, wa imma an yu'tiya bisimali, ada yang kasih sebelah kiri. Ya. Wahina yakhruju unukun minan nar, dan ketika leher keluar daripada neraka. Ya. Jadi fayan tawiyah alaihim wa yaqul, dan dikatakan baginya wakaltu bisalasin wakaltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar. Kata neraka itu, aku ini masukkan uang di dalamnya, diwakilkan pada orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau uang syirik itu meminta kepada selain Allah Ta'ala, maka neraka itu diwakilkan untuk membakar dia, membakar uang-uang yang syirik. Wa bikulli jabbarin anid, orang yang sombong juga gitu, tak hendak dia menerima perintah Allah. Kalau tadi udahlah berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, ini perintah Allah tak hendak, sombong, na'udzubillah min zalik, perasun dialah menjadi sebagai pasak dunia tak mati-mati. Kadangkala karena saya tu di rumah tu memang dirancang rumah tu punya apa nama itu, ada tanggo, adalah kamar di atas, supaya lebih tenang, karena anak-anak ni kan kadang ganggu, nak baca, nak istirahat payah, jadi di atas. Kadang kalau saya tidur sendiri di atas tu, terfikir, bilalah sampai saya ini meninggal gitu. Terfikir saya begitu. Karena kita ni tak ada yang terus bertahan di suatu saat akan meninggal. Jadi dalam saat anda menghadap mati itu apalah pokok. Kadang-kala memang betul bahasa orang-orang yang umum ni, takut anak menghadap mati. Tapi berbeda antara kata takut dengan kata orang yang mempersiapkan itu. Dia takut, dia siap bokal. Itu. Tapi kalau dia takut, tak ada siap bokal, tak beramal ibadah, tak salat, tak puasa, itu namanya takut itu cek-cek dia aja tu. Kan orang takut betul ibarat gaduh. Ibarat kalau apa kejadian besok, ini hendak diperiksa sidang gitu kan. Ini malam ni mau mungkin tak tidur. Namanya bermasalah. Wah, begitu. Apa yang hendak aku jawab besok ya gitu. Atau kasus lah, besok hendak operasi. Kata dokter pilihan 2 operasi ni. Bisa 50% hidup, bisa 50% mati. Yang dioperasi itu kepala nih. Gaduh gitu. Begitu gola yang namanya kematian. Menanti itu. Kadang-kala apa lagi awak dengar di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seakan-akan dia lagi menasihatkan kita. Adalah sampai ketempatan pula yang di innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi diumumkan kawan kita pula. Atau sebaya atau di bawah kita. Terbayang kita, ya Allah, dia. Ataupun pula kawan sepemain, meninggal pula dia ya. Begitu. Jadi menanti-nanti hari ini. Sama kadang-kala saya ini karena rambutnya udah dipotong pendek karena udah agak apa nama. Saya memang dari dulu payah rambut panjang. Kadang-kala saya tengok orang tu dia hias-hias kepala dia rambut bola ini, sibak ini. Nah, saya ini pemalas ngurus rambut. Dalam sebelum dipotong nih, udah saya hitung ada entah beberapa uban, adalah pangkat anak. Jadi saya tengok ya udah tua gitu tuh. Iyalah, anak awak aja udah masuk aliyah. Ya. Kelas 1 perempuan. Sama lah dengan anak ustaz ya. Nortika ya. Aliyah dia. Kelas 1 kan tempo hari sekelas wang tu ya. Sekelas. Yang nomor 1 kan itu sama sekelas. Cuman anak saya ini pindah SD. Kelas 4 dah pindah SD. Payah saya ngantar lagi.
Dia itu sekolah lah di Siantar 2 tahun. Ya tak bisa. Ini balik aku rasa balik ayu. Aku sakit ya. Iya, tak apa-apalah. Anak saya pun tidak juga mondok lagi dah. Balik ai. Bila masuk aja lah mau Kristen itu udah. Iya. Jadi ini di mana dia mondok sekarang? Ini dia Medan. Batang Kuis. Mau Batang Kuis. Kalau jauh nih Pak ya urusan dah. Ya motor lagi bawa dia. Semalam tuh Sabtu tuh pagi kami. Botol Pak Ustaz tuh tak bagi juga dia keluar. Tenanglah. Tapi dia gitu lah. Sakit aku. Lu bilang ibu. Mau seminggu. Ibu semalam nih gitu Ngomong juga. kali ayu. Tentang masalah mondok di Al-Mukhlisin itu kan. Oh iyalah. Saya katakan gini. Udah tahu saya di pondok kan. Saya pun tidak gua pondok. Bukan mengikut. Karena begini. Ini bukan mengoci kan ya. Tidak. Kalau pondok dulu alhamdulillah. Pondok sekarang ini udah money oriented. Apa money oriented? Orientasi duit semua. Bang hilang. Setelah saya selidiki pondok tuh, belajarnya hampir rupa kita di rumah kok. Kenapa? Aduh, waktu istirahat. Kadang hujan guru tak mengajar. Tak masuk. Malam tuh santai-santai dia main-main. Buku hilang, baju hilang, kolor hilang, semua hilang. Kolor nala ya kan. Nah. Tapi tidak boleh hilang enggak apa Ustaz tercampak. Betul, itu bahasanya hilang. Bila rasa Bondo tuh dijomo. Jadi kadang-kala diambil buat kawan jatuh. Terbawa angin apa kotor dan sebagainya. Uang tua ada tinggal apa lah. Tak optimal juga. Karena saya perhatikan pesantren anak yang 2 nih lah yang dimasuk ya kan. 2 tahun di Siantar, 1 tahun di Jawa kan gitu. Hampir sama. Balik baju banyak 2 tas tempo hari. Bawa Jawa. Balik udah tak ada. Ditanya maknya begini. Yang cantik-cantik pula pilih buat uang tuh katanya. melapor gitu kepada Buya itu cuma tak boleh. Paling apa bahasa dia? Kan Begitulah pondok. Maksudnya diselidikannya lah anak. Penyakit upu itu semua. Iya. Mana pondok upu itu? Tingkat atas mah apa yang Sama. Tapi dari dulu begitu. Memang dari dulu upu itu. Dari zaman Budi kan. Dari zaman dulu begitu. Dari zaman dulu, mana pondok. Jadi maksudnya gini, apa sebetulnya target anak kita nih? Anak ngapal Quran. Jadi sekarang, tadi saya ngantar dia sebelum kemari nih, saya titipkan dia Al-Mukhlisin, ngapal lah di situ. Ngapal, Kang Asar, Kang nyetor, sama ada namanya Ustadz Jalal tuh kan. Masar, dia hafal. Betulnya anak tuh ada istilahnya sabak, ngambil pojok kitab. Jadi sebetulnya budak tuh mengambil dari mulai subuh. Kalau di rumah bisa lah budak itu latih sebelum subuh tengok atau malam Kang diambil. Anak menghafal Quran kan gitu kan. Macam yang nomor 1 nih, Kang balik itu maghrib. Kalau sekolah biasa, datang dia 7:30, balik maghrib. Siang nggak balik. Emak dimasak nasi, titip. Kau makan situ. Jam 2 kan balik. Mana sampai nak balik lagi saya mengisi pengajian. Menghafal lah itu sama adik nomor 2, karena 2 orang duduk pula. Di kawannya lah, kak tuh ikut golang ngapal dia. Gitu aja lah sekarang. Kan hampir sama gue dengan mondok. Hampir 12 jam juga dia belajar. Di rumah dia bisa optimal lagi ngojot. Mondok teh bapak balik. Yang cucu Bunda Ratika yang gondok tuh ada saya jumpa. Wong saya ngajar di situ kan. Balik ngajar balik. Karena anak saya sekolah situ. Dan Ustadz Jalal pun suruh. Ini guru agama udah pada tak ada. Masuklah balik tadi. Lama saya tak merepet. Ini rajin aja lah merepet tengok budak. Nama budak-budak lah pula. Kalau tak di kawasan sepatu tak pakai. Iyalah Senawi. Dulu ada Aliyah 1. Semua kelas Senawi saya masuk. Masuk semua, SMP semua masuk. SMP aja saya masuk. Iya masuk sekarang semua. Anak-anak udah optimal semenjak habis corona nih uang-uang tua bersemangat balik. Kita ini kan 17 Agustus besok ada pawai balik nih. Dulu tahun baru Hijriah ada juga pawai. Elok lah hilang. Jadi gue lihati semalam kombu. Untuk apa lah suntik Pak Asin tempo hari. Kita tahu ini gitu sama dia. Ada kartu. Kartu pas dimasuk banyak betul kartu di rumah tuh. KTP 2 laki bini. Udah itu lagi apa nama itu NPWP 1. Udah itu pajak. NPWP pajak, NPWP pajak lagi. Terpaksa beli dompet untuk kartu. Isi pono. Kartu semua. Ini gara-gara inilah poneng awak nih. BPJS betul. Tapi bapak tak vaksin ya? Saya ada kartu vaksin. Tapi bapak tak vaksin. Saya ada kartu vaksin. Iya. Saya ada kartu vaksin. Kalau tidak ada kartu vaksin, saya tak bisa ke Jawa. Saya tak bisa ke Jawa.
Nah, saya ada kartu vaksin. Anak saya vaksin, uang rumah vaksin, semua vaksin. Hah? Ini balik digalak balik. Balik. Ah, berarti harus vaksin ketiga lah nih. Empat. Iya. Udah keempat lagi nih. Oh, usah nambah-nambah. Aku kena beruku semalam tuh, Mbak Rizky berobat. Aku kan kena beruku. Tenaga medis, tenaga medis. Aku tanya itu apa? Itu suntik vaksin waktu daftar sana beruku. Aku udah berubah, aku udah lama tak ke situ kan. Udah ke muka udah apa. Itu suntik vaksin waktu daftar situ. Ada gue lagi aku. Vaksin kedua ketiga banyak juga. Tak tahu apa. Masih polu. Masih polu ya. Ini macam orang ke Malaysia kan tuh. Empatnya itu apa? Enggak ada. Lepas itu anak Malaysia ada ya, anak pagi-pagi. Pokoknya 1 2 3 lewat. 1, 2, 3 ya. Tapi di TV dibilang apa 4. Tapi kapal terbang tak ada itu lagi ya? Tak ada semalam enggak ada. Tak pakai lagi ya? Tapi ada gue Pak periksa. Meriksa. Saya sebelah sini, dia sebelah sini. Ditanya mana sini, suntik berapa bu? Tapi punya aku terus tak ada periksa terus tak keluar sampai vaksin aku. Tapi kalau naik kapal kadang tak ada suntik 2 kali baru naik kapal. Kalau informasi yang tempo hari tak ada lagi. Karena sebetulnya persentase target udah tersampaikan. Ibaratnya kalau 80 udah, berarti 20 ini bahasanya adalah sebagai perlindungan dari 80. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Jadi maksud saya begini. Lucu saya saking banyak kartu tadi. Nah, itu bukan masalah vaksin tak vaksin, semua kartu ada. Sampai kartu anak KIP ada. Ada kartu anak yang baru lahir sekarang tuh yang berseroto dengan akte ada. Apa nama tuh macam Kia. Kia ada juga. Dah. Balik kita cerita kitab ni, entah ke mana-mana pergi kita ya. Jadi neraka ni tadi dia Allah wakilkan kepada orang yang menyembah selain Allah. Begitu juga untuk setiap jabarin anid, orang yang pembangkang. Asal pembangkang, tak hendak menundukkan kepala, tak hendak beribadah kepada Allah. Untuk menundukkan kepembangkangan dia dibakar. Manusia ni ketika dia tidak merasa siksaan tu, merasa pode, dia masih adalah unsur hongkang. Jadi macam hidup ni. Kadangkala macam anak-anak yang baru tumbuh tu puasuan dia sudah menguasai sesemua. Lalu ditundukkan oleh kehidupan, barulah dia tahu anda hidup ni susah, tak bisa dan kesombongan dia itu diperjalankannya. Kadangkala ada anak-anak baru tumbuh ni mudah betul menikam orang. Beberapa kasus yang lalu tikam, ya, dengan sundak pari, kasus. Upo setelah masuk penjara barulah tersadar, karena perbuatan itu dilakukan atas dasar marah dia. Atas dasar marah dia. Citolah tadi neneknya sama saya. Kalah saya Ustaz. Ya, cuman lah. Saya udah ikut juga nak mendamaikan. Luang tu tak ada. Oh, ada apa? Ada terjadi. Ada terjadi. Anak-anak muda-muda tu lah. Yang dicucuk tu budak apa ni? Budak Pantai Bunga tu. Simpang 4. Entah 3 minggu yang lalu, entah sebulan yang lalu kejadiannya. Tak begitu saya ikut bonah. Udah itu lagi dikatakan di sini, wa bikulli man la yu'minu bi yaumil hisab. Orang yang tak percaya dengan hari perhitungan akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi udah jelas lah, orang tak percaya dengan kiamat, neraka aja lah sudah. Tanya kau percaya dengan kematian? Tidak percaya. Kau percaya dengan kiamat? Tidak percaya. Udah otomatis neraka aja tuh. Karena dia tak beriman. Mengimani sesuatu yang seperti kematian nih, kita datang kemari kan dalam rangka apa nama tu takziah. Mungkin dulu kita daripada keluarga yang punya rumah sama-sama berkumpul bercakap, udah tak ada lagi. Masuk dalam tanah, diuruk dengan tanah ya. Udah halamnya udah bertukar tuh. Jadi adalah apa namanya tuh. Ini kan Facebook ini kan sadap awak nengok. Jadi upo di sana kejadian-kejadian di luar negeri tuh. Ada orang-orang yang bermodal banyak. Dia membuat kuburan dia tuh dibuat ada kaca tobal. Jadi orang yang meninggal ni tadi masuk di dalam kaca tobal tuh. Sampailah kisut entar dikasih ubat formalin, nampak tembus lah. Kaca tuh kalau hujan batu enggak pecah. Kan tobal. Kan ada kaca yang anti tembak tuh. Jadi nampaklah dalam tuh sampai kisut dia. Wah gitu.
Entah apa maksudnya, tapi kepercayaan orang tuh. Macam di Toraja sana, ya, ada ditaunya uang-uang yang punya pengaruh tuh di atas bukit. Oh, jadi sampai entah berapa tahun nanti ganti baju, datang anak keturunannya, begitulah. Tidak busuk-busuk, Pak. Mana? Kasih kores. Kasih koras. Jadi jangkau pribadi, Pak. Iya. Setahun. Iya kan kalau tak dikasih koras, badan kita ini kan didatangan ulat. Iya, dimakan lah, namo daging. Udah ada tuh. Jadi kadang-kala manusia pikir dengan mengawetkan itu dia ada berserta dengan situ lagi, tidak. Udah lain alam. Apa yang terjadi di zaman Firaun dulu kan dulu dia takut dan kematian juga tuh. Maka uang-uang teknik pemumian tuh dibuat jadi kokoh tuh, jadi tetap ada tuh. Karena takut. Pikir badan ini yang dibakar, tidak. Allah cipta lagi alam sendiri, Allah cipta badan lagi. Sulawesi, tuh di atas. Dan dulu-dulu pun macam-macam, wallahu a'lam. Katanya karo apa nias, itu juga ada itu dibuat. Buat kayak pondok dia sendiri situ. Dia sampai koin-koin gitu. Itulah kejahilan manusia pada saat itu. Tapi kan itu kepercayaan dia. Kalau zaman sekarang nih, anda diberitakan upo itu lah diviral-viralkan. Kau hargai aja keyakinan kau. Itu makanya di dalam Al-Quran katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kau agama kau, bagi aku agama. Kadang dibuat acara itu, acara keluarga gitu. Dah. Hatta yarmiya bihim fi ghamrati jahannamah. Yang dilemparkan padanya dengan mereka itu pada gelagar jahanam itu, wali jahannama jasar adik minas syi'ri wa ahadun minas saif. Jahanam itu, neraka itu, ada suatu cerita di sini tentang isinya. Udah itu lagi dikatakan di sini tentang masalah hari kiamat. Qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ma baina nafhataini arba'una sanah. Di antara dua tiupan sangkakala itu ada 40 tahun. Summa yunazzilullahu minas sama'i ma, kemudian Allah menurunkan dari langit itu air kamanir rijal, seperti air sperma laki-laki. Jadi hujan itu seperti air mani. Jadi antara tiupan pertama menghancurkan dan tiupan membangkitkan 40 tahun. Tak ada lagi siapa hidup. Jadi pada saat itu kan habis salam nih. Yang meniup sangkakala namanya Israfil. Tapi yang mencabut nyawa tetap Israel dan malaikat maut yang lain. Cabut semua. Dia cuma meniup sangkakala, yang Allah mematikan petugas yang mencabut nyawa tadi Israel. Kalau bahasa kita tugas habis-habisan dia itulah. Semua dicabut dah. Jadi pada saat itu berkombo. Ya Allah, udah aku cabut semua makhluk nih. Masih ada lagi. Siapa? Tuh malaikat-malaikat belum cabut. Yang Jibril lah, Mikail, Israfil dan semua dicabut buat dia. Apa kata dia, ngadu, ya Allah, udah selesai semua. Masih ada satu lagi belum cabut. Siapa? Kau, gitu dia. Akhirnya dia mencabut nyawa dia sendiri lah. Dia patuh. Jadi jarak antara tiupan itu lalu ke tiupan selanjutnya 40 tahun. Ada yang mengatakan pertama yang dihidupkan Allah Ta'ala itu Israfil. Kan malaikat deh. Supaya bisa meniup lagi dia. Jadi semua ditiup balik. 40 tahun tuh hujan lah. Upo mani laki-laki. Hujan tuh turun 20 tahun. Situlah mulai subur-subur balik tumbuh-tumbuh. Mulailah kalau tulang-tulang berserak tadi bersatu kali, berkatu. Tumbuh daging tulang. Setelah tiup-tiupan kedua, barulah bangkit manusia, maka disebut namanya hari berbangkit. Hari berbangkit. Fayan bituna kama yan bitul bakal. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya bawang. Bawang. Tumbuh, bertunas.
Wa akhbarani Siqah bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnada mukhtalifatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma farahallahu min khalqis samawati wal ard, manakala Allah selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqus sur, Allah menciptakan sangkakala, fa'atahu Israfil, Allah berikan kepada Israfil. Ini pegang. Ini penyudahan, dan ini juga penyatu balik. Udah selesai langit bumi ini, disiapkanlah kunci terakhir. Apa tuh? Penghancur. Ini. Bukan Allah yang menghancurkan alam. Secara kitab Allah yang menghancurkan. Tapi Allah mewakilkan. Sudah ya? Mewakilkan ini tiup. Karena kalau Allah menghancurkan alam itu, suatu yang tak layak. Maksudnya tak layak begini nih. Pekojuan itu. Dia kan maha tinggi. Makanya tak cocok lah tiba-tiba katakanlah gubernur nyapu sampah, korek-korek di got, cai apa, enggak cocok. Allah itu maha menciptakan, maha apa semua. Cuman udah ada yang ditugaskan itu untuk ketinggian Allah. Untuk ketinggian. Makanya dalam Al-Qur'an kami gitu ya. Sebutan kami. Fahuwa wada'ahu ala fihi sakhisan bi basarihi ilal ars yantaziru mata yu'mar. Maka Allah meletakkannya atas mulutnya. Ya. Mulut si Israfil. Jadi mata si Israfil nih sampai sekarang memegang itu ya kok juga. Oh, mulut dia tahu di terampet nih. Oh. Tak berubah, ada gitu aja kok dia. Mematung aja. Memang tugas kau ini, Israfil. Kata Allah, tiup, pum, kata gitu tuh. Tugas dia itu aja. Jadi dia menunggu diperintahkan. Malaikat ini sama dia tak ada telat. Kalau kita ini kan ada sekian seperdetik, nggak ada. Kalau kata dia meninggal sepalan tuh jam sekian detik sekian meninggal lah. Nggak ada bisa lagi anda tangguh-tangguh. Tunggulah. Anak aku dari Batam belum balik. Tunggulah nih ha. Anda cabut nyawa Ustaz tuh. Tunggu habis kopi mie itu dulu. Itu cappuccino. Tidak ada. Tanggung bona pula. Tunggu-tunggu gitu. Wah, contoh. Ini habis pula tiba-tiba terjadi. Itu ketahuan Allah. Itu makuang kampung awak tuh payah nak menghabiskan sesuatu. Mungkin gara-gara itu gue tuh ya. Allah alam. Kan kadang-kala kan makan tuh. Pasti ada sisa sedikit. Itu kan. Minum begitu kok. Ayo gitu kok. Jadi apa yang hendak kita ambil hikmah dari perjumpaan kali ini tentang banyak-banyaklah kita nih mengingat akhirat. Bukan kita lupa dunia, tidak. Kita nih jalan kemari dari rumah, tujuan silaturahim adalah untuk saling mengingatkan, bersabar. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang lurus. Dan jangan lupa amal-amal ibadah utama sholat 5 waktu dikojokan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus dan mematikan kita dalam keadaan yang elok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Tanya. Mimpi. Macam mana mimpi itu? Ngeri juga. Dalam mimpi tuh. Oh, kalau dari cita-cita kitab yang mukul-mukul tuh malaikat yang menanya tuh lah. Tapi saya ya Allah ampunkanlah dosa dia. Kau pas pula nggak ada disiksa. Mimpi itu ada 3. Boleh jadi mimpi itu adalah gambaran yang ingin kita atau sesuatu yang terhayal kita. Nama bahasa itu hadisun nafsi. Kita tiba-tiba hendak ke Jakarta. Dalam mimpi berfoto-foto di Monas gitu. Ya. Kita hendak ke Makkah, tiba-tiba naik kapal terbang ke Hajar Aswad. Ada lagi mimpi itu Allah yang menampakkan. Namanya ru'yatullah. Ada lagi namanya setan yang menunjukkan. Ya.
ru'yatus syaitan, pandangan setan. Jadi cito-cito yang mimpi-mimpi buruk, mimpi subuh bercerai, itu tuh ya. Setan lah itu. Yang elok-elok, taat apa semua, itu mungkin Allah. Boleh jadi itu yang elok-elok tadi. Mimpi Nabi. Nabi tak bisa setan menyerupakan. Kalau ada orang mimpi dengan Nabi Muhammad, baik tak usah cituan. Ya sun aja, nikmati aja. Karena kalau kita cituan kan jadi fitnah. Kau ni mimpi Nabi apa? Lebih kau kalau udah katanya aku Nabi Allah, Nabi Muhammad katanya. Nampak awak ya. Kalau cuma seberkas cahaya tak bisa go. Muka Nabi betul nampak. Dalam mimpi boleh. Nah mau minta. Apapun minta boleh, Allah kasih. Nah mau niat, cuman kan bisa jadi, bisa tidak. Itu kan tergantung kepada Allah Ta'ala juga. Ada yang lain?